Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dipertemukan kembali dalam acara kegiatan bimbingan teknis organisasi kemasyarakatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal yang diwakili oleh Kepala Bidang Polda dan Ormas, yang kami hormati para narasumber Komandan Kodim 0712 Tegal Letkol Infantri Suratman SIP MIP. Selamat pagi Bapak. Dan yang kami hormati moderator juga peserta kegiatan bimbingan teknis organisasi kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal tahun 2024 yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali pembukaan kegiatan pada hari ini Selasa 3 September 2024, marilah bersama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal atau yang mewakili ditirukan oleh seluruh peserta kegiatan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia,
Marilah kita simak bersama sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Poldagri dan Ormas, sekaligus berkenan membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis organisasi kemasyarakatan Kabupaten Tegal tahun 2024. Yang terhormat Bapak Imamuddin Asaputra SEMSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bacakan sambutan Pak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, terlebih dahulu kami sampaikan permohonan maaf beliau tidak bisa hadir secara pribadi dalam panjenengan. Beliau semalam jam 11 baru pulang dari Riau rapat sana, tapi hari ini jam 9 ada undangan di Semarang. Tadi berangkat jam 7 kemudian sudah sampai di Semarang. Salam juga buat Pak Komandan Pak Dandim. Beliau mohon maaf tidak bisa menemani panjenengan di sini. Selanjutnya saya bacakan selengkap sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal dalam kegiatan Bintek Ormas Kabupaten Tegal tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Komandan Kodim 0712 Tegal selaku narasumber, yang kami hormati para peserta Bintek, rekan-rekan kami dari Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Bintek organisasi kemasyarakatan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan selamatnya di dunia wal akhir. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dalam hal ini Pak Komandan Kodim 0712 beserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini, dan Pak Lupa kepada segala panitia yang telah membicarakan acara ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Hadirin yang kami hormati, yang berbahagia, sebelumnya kami perlu sampaikan bahwa tugas pokok Kesbangpol Kabupaten Tegal sesuai dengan Perbu 31 tahun 2021 adalah membantu Bupati dalam menjalankan pemerintahan daerah di bidang Islam bangsa, politik, dan hubungan antar lembaga, termasuk di dalamnya organisasi kemasyarakatan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan bimbingan teknis organisasi kemasyarakatan pada tahun 2024 ini, di mana dilaksanakan dalam 2 gelombang. Hari ini sama besok pagi masing-masing dapat kami laporan Pak Komandan Kodim peserta sebanyak 150 orang dibagi di dalam 2 gelombang masing-masing 75 orang. Belum soal Mas yang ada diundang untuk mengikuti kegiatan karena keterbatasan anggaran yang ada. Ke depan secara bergilir semua ormas yang sudah terdaftar di Badan Kesbangpol akan diundang secara bergantian. Dasar hukum pelaksanaan Bintek Ormas adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, yang kedua Program Kerja Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, setelah Bintek dilaksanakan, diharapkan semua ormas yang telah mengikuti kegiatan dapat lebih aktif melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan atau kegiatan lain sesuai bidangnya masing-masing, serta dapat melaporkan atau memberitahukan kepada kami kegiatan yang panjenengan laksanakan. Ormas sebagai mitra pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas Kabupaten Tegal sehingga dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bintek Ormas di Kabupaten Tegal secara resmi dibuka. Selamat mengikuti, semoga yang didapat nantinya akan menambah wawasan bagi kita bersama guna mewujudkan Kabupaten Tegal yang lebih baik. Terima kasih atas segala bagian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal, cap tanda tangani Trinanda Aji Permana AP Esos MSI.
Demikian secara lengkap sambutan sudah kami bacakan. Harapan kami mohon panjenengan habis ada langsung kali ini insya Allah Pak Komandan Kodim 0712 Tegal, berikutnya nanti ada dari Kejaksaan. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi acara pembukaan telah selesai, dilanjutkan dengan paparan dari narasumber. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada moderator dan berkenan menutup acara pada siang hari ini oleh Bapak Ahmad Afandi SEMM. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kami sebagai pengantar tugas untuk pagi menjelang siang ini sebagai moderator untuk menjembatani antara narasumber dengan audien yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Dandim 0712. Baik para hadirin yang kami hormati, terima kasih untuk hari ini untuk hari ini yang telah meluangkan waktunya datang ke undangan kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal yang senantiasa sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Jadi izinkan kami perkenalkan diri, nama Pak Afandi dari Kesbangpol. Jabatan kami adalah analis kebijakan ahli muda atau fungsional kalau di struktur organisasi. Alhamdulillah pada hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga besar sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu peserta bimbingan teknis pembinaan organisasi masyarakat dan yang kami hormati dan kami banggakan, untuk acara pada hari ini adalah ada dua narasumber nanti yang menyampaikan materi. Yang pertama dari Dandim 0712, yang kedua adalah dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang ada di Selawi. Untuk menyingkat waktu, kami perkenalkan terlebih dahulu, akan tetapi nanti kalau memang dari kami masih kurang, nanti bisa ditanyakan sendiri kepada narasumber yang telah hadir menemani kita untuk 1 jam ke depan. Akan saya bacakan biodata dari narasumber dari Ikatan Fintech Organisasi Kemasyarakatan tahun 2024. Nama Letkol Infantri Suratman SIP MP. Tempat tanggal lahir Rimbo Bujang ya Pak ya, Rimbo Bujang 08 07 1981. Masih muda sekali masih muda sekali. Kalau Pak Kabit berarti malah 82. Kalau Pak Kabit sekitar 7 bulan ya, 73 ya, 73 masih. Kalau saya hampir sama lah. Itu antara itu agama Islam, terus nama istri namanya Uli
Suratman. Kemudian terkait dengan anak mungkin ini nggak disebut, mungkin nanti bisa bertanya atau bisa disampaikan dari narasumber itu. Terus alamat Jalan Raya Pagongan ya. Ya, Kecamatan Lubuk Turi, Kabupaten Tegal. Untuk menyingkat waktu dan tempat, kami persilahkan untuk Pak Dandim. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menghormati Pak Kaban dan Ketua Panitia penyelenggaraan Bimtek Ormas, kemudian rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Tentunya tak elok rasanya kalau saya datang dari Pulau Andalas, Sumatera, tidak memperkenalkan diri. Ini yang berdiri siapa sih, kok namanya Jawa tetapi kok lahirnya di Sumatera. Apalagi tempat lahirnya di Rimbo Bujan, itu pasti ada cerita yang mungkin akan saya sampaikan. Tentunya rekan-rekan sekalian datang ke sini diawali dengan kegiatan yang baik, dan kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah pilih kasih di dalam memberikan rezeki kepada kita. Baik kita itu perkelakuan terpuji atau tidak, tetap dikasih rezeki sama Tuhan, karena sifat Tuhan adalah adil. Tetapi bagaimana kita menyikapi semua tentang halal dan berkahnya tergantung daripada diri kita menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya memperkenalkan diri, mungkin akan saya sampaikan dulu ini video pendek ya.
Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jadi tentunya saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin 1 jam ke depan kita bersama-sama. Jadi nama saya Suratman, bangsa Lekol. Kemudian saya orang Melayu. Kemudian kenapa nama saya orang Jawa? Karena kebetulan di sebelah kampung saya itu namanya daerah transmigrasi, kecamatannya Rimbo Bujang. Jadi saya adopsi dari situ, makanya saya lahir di Rimbo Bujang, tepatnya di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo. Kalau kita terbang itu dari Jakarta ke kota Jambi itu 45 menit, dari kota Jambi menuju kampung saya 7 jam lewat darat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian pendidikan saya akademi militer tahun 2003 dan alhamdulillah saya banyak dikasih rezeki sama yang namanya negara Indonesia. Kenapa? Dari semenjak SMP saya sekolahnya gratis. SMP kelas 3 dulu kan ada namanya beasiswa Super Semar ya. Saya dapat di kelas 3, kemudian saya diambil untuk mengisi sekolah Taruna Unggulan yang berada di kota Jambi. Jadi kita dipilih ada sekitar 60 orang. Itu ada orang Melayu, ada orang Jawa dari daerah Kerang. Tetapi yang lulus hanya 47. Satu kelas kita angkatan 60 orang, yang bisa lulus dari sampai kelas 3 hanya 47. Karena nilai rata-rata di bawah 75 langsung di DO. Semuanya berbasis asrama. Ya, jadi kelas 1 sampai dengan kelas 3 dan semi militer di situ. Dari situ kemudian saya pengennya adalah jadi dokter. Kalau nggak saya jadi guru. Kenapa? Karena di daerah saya, sekolah saya saja, basic saya adalah madrasah ibtidaiyah, hanya sampai di kelas 5. Kelas saya sekarang itu hanya 2 kelas, dari saya sampai letkoling, dari papan. Saya masuknya biasanya siang, kalau nggak siang berarti nanti pagi-pagi gantian. Karena 2 kelas ini dipakai kelas 1 sampai dengan kelas 5. Dan alhamdulillah semua itu berkah dari Allah sehingga saya bisa berdiri di sini. Ya, kemudian ya saya bisa berdinas di Kabupaten Tegal. Bapak Ibu sekalian, ya ini riwayat saya. Ya, alhamdulillah saya dulu pernah tugas di Papua, kemudian di Maluku, kemudian di Aceh, pernah juga saya ke Filipina, ke Singapura. Ya karena saya menjadi tentara Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau nggak mungkin saya nggak akan bisa jalan kemana-mana karena setiap tugas yang saya terima pasti saya terima dengan lapang dada dan saya tidak memusuhi orang. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan saya ada di sini ada orang yang terhormat. Kenapa saya harus turun tangan di sini? Ya, karena Anda adalah organisasi masyarakat. Ada 8 fungsi ormas. Ya, betul Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah bagaimana kita mengajak masyarakat berpartisipasi. Ya kan? Bagaimana kita itu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ya, tidak kita sadari. Dan yang paling penting di situ adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu kalau kita meneliti, ada 8 fungsi ormas itu sangat penting. Tidak dirasa Bapak Ibu sekalian berada di ormas yang sangat terhormat dan tugasnya adalah bagaimana menerapkan fungsi kontrol, memberikan saran sehingga Kabupaten Tegal ini semakin tahun semakin baik. Fungsi kontrol sosial, oke. Oh di sana ada kerja bakti. Ini kita butuh nih masyarakat datang nih. Berarti harus mengajak berpartisipasi. Ya. Karena Kabupaten Tegal ini ya bisa maju dan dimajukan bukan hanya karena pemerintah saja, tetapi tentunya ada beberapa elemen penting yang akan mendukung dari belakang agar pembangunan di sini berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa sih sekarang kita lihat kondisi Indonesia ini? Tidak kita sadari, ya kalau kita berjalan dari Sabang sampai Merauke, kalau Sabang itu berarti titik nol, ya, di Aceh. Titik nol itu ada satu pulau lagi, ya di depan Pulau Sabang namanya Pulau Rondo, bukan Randa ya Pak ya, Pulau Rondo. Itu adalah titik nolnya sebenarnya. Tetapi pulau ini tidak dihuni. Yang ada hanya Satgas Pengamanan dari TNI Angkatan Darat dari Raider 115. Ya, biasa saya kalau mengirim logistik itu terbang pakai heli, hanya dikasih waktu 15 menit menurunkan sembako. Selebihnya saya berpikir kalau saya mengirim logistik setiap bulan seperti ini, ya akan membahayakan pesawat. Kenapa? Karena alur
ya alur laut itu arahnya langsung mengarah keluar, jadi sangat berbahaya. Sehingga berikutnya adalah mengirim logistik menggunakan kapal-kapal nelayan. Bagaimana caranya? Karena ombaknya besar di ujung Samudra Hindia, kebanyakan kita sembakonya itu dimasukin ke dalam karung plastik lapis 7, dilempar ke laut, nanti diterima di pinggir Pantai. Jadi harus nyelam dulu itu, nyelam. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita buat pelabuhan apung menggunakan karet, menggunakan plastik, semuanya hancur. Nah itulah, makanya di situ secara psikologi prajurit yang di situ 2 bulan sekali ganti orang biar tidak stres. Lalu air tidak ada, menggunakan air hujan. Indonesia itu sebenarnya adalah negara yang sangat strategis. Ini banyak kita lihat, ya mungkin Bapak Ibu sekalian kalau tidak pernah berjalan dari Sabang sampai Merauke berada di Papua. Kalau tidak pernah berjalan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Miangas itu berada di Sulawesi Utara. Jadi kalau waktu itu saya berpangkat Letan 2, saya ke sana sekitar 6 bulan saya di situ. Ya. Pulau Miangas itu Bapak Ibu sekalian, dari Manado itu masih 2 hari. Kalau ke Filipina menggunakan bahasa Tagalog, saya belajarnya di Filipina, ya, menggunakan bahasa Tagalog, hanya sekitar 1 jam setengah. Begitu mereka kasihan hidup di situ, termasuk juga Pulau Rote yang berada di Indonesia bagian Utara. selatan. Selatan. Ya, dekat dengan Kupang di bawahnya. Ya. Indonesia sangat kaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin kalau kita melihat dulu ada bahasanya Indonesia itu jamrut katulistiwa, kemah ripahlo, Jinawi, sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya itu pintar-pintar. Ya. Kenapa sampai Belanda itu bertahan 3,5 abad menjajah Indonesia? Kenapa bisa seperti itu? Karena dari dahulu kala Hindia Belanda atau dulu dengan nama Nusantara itu sangat kaya, ya, sangat kaya sekali. Sekali-kali lah kita itu melihat ya jurnal yang nongol dari Nederland, Belanda, maka banyak situ disampaikan Bapak Ibu sekalian tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena kayanya Indonesia, maka banyak negara-negara luar yang pengen menguasai Indonesia. Kenapa? Sumber daya alam mereka terbatas. Mau Amerika, mau Australia dan lain sebagainya, semuanya itu membutuhkan sumber daya alam. Ya. Lalu bagaimana sih sejarah Indonesia ini? Ya. Kenapa Indonesia berbeda dengan negara-negara di sebelah kanan kiri kita? Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Papua Nugini. Indonesia merdeka karena bukan dimerdekakan, ya, tapi hasil daripada perjuangan pendahulu kita, ya, pendahulu kita. Makanya naluri gerilya, ya, naluri perjuangan itu sampai sekarang masih mengalir di keturunannya. Ya. Benar atau benar ini? Ya, betul. Kalau nggak percaya Bapak Ibu sekalian, contoh nih di TNI Angkatan Darat, berapa kali TNI Angkatan Darat menguasai, ya, lomba tembak sudah lebih dari 13 tahun, ya, dari 2010 menggunakan produksi lokal pindad, tetapi berhasil menjadi juara umum terus. Yeah. Bahkan senjatanya SS1 Indonesia itu buatan pindad dibongkar di Amerika. Ini ada apa senjata itu bisa bagus? Dikiranya ada jibatnya Bapak Ibu sekalian. Padahal tidak ada, memang dari profesional prajurit yang ada. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita lihat kekayaan ini mungkin sudah sering dengar lah ya. Ada privo, laut bermacam-macam ikan. Ya. Kalau kita mengenal Pulau Maluku itu Bapak Ibu sekalian adalah pulau yang terkenal dengan rempah-rempah dan dikatakan di jurnal Nederland itu artikelnya adalah surganya ikan di Maluku itu. Semua jenis ikan ada. Ya. Mungkin kalau di Tegal ini kan kalau kita nangkap ikan yang nelayan-nelayan yang ber2 bulan baru pulang, itu mungkin ikannya lebih lama matinya daripada hidupnya. Tapi kalau di sana itu ikannya melimpah, sangat melimpah sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian dari mulai kekayaan alam tambang juga banyak di Kalimantan,
kemudian tanah yang subur. Ya. Kalau di tempat saya, Bapak Ibu sekalian, cara menanam di hutan itu kita menggunakan ketapel. Ya. Kalau di Jawa kan masih ya gini, kita menggunakan ketapel itu. Karena saking luasnya di Sumatera itu, tanah yang subur. Jadi saya yakin, ya, kita yang penting kita rajin, tidak mungkinlah kita kelaparan. Betul Bapak Ibu sekalian? Iya. Kenapa? Kita dikaruniai sama Allah itu tanah yang subur, budaya yang beragam, bahasa yang banyak. Ya, bahasa misalnya ini, bahasa makan kalau bahasa Sumatera itu berarti kan, ya kalau bahasa Jawa lain. Saya belajar bahasa Jawa karena istri saya kan orang Jawa ini. Ya. Istri saya itu orang Pati. Tetapi kalau saya berbahasa saya selalu kasar karena saya orang Sumatera. Kalau istri saya kan ngomongnya halus itu. Ya, jadi bahasa makan itu makan, dahar, maem, badok, gitu deh Pak ya. Nyekek, nguntal, mangan sini bahasa sini. Ya bahasa mana Tegal ini. Saya kalau dengan bahasa Tegal kadang-kadang saya agak ketawa Pak. Ya, karena agak ngakak lucu-lucu, tapi memang seperti itu ya. Jadi bukan saya ini tidak, memang kadang-kadang lucu saya, kadang nggak paham saya ketawa sendiri. Ya. Jadi kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu kalau kita lihat ancaman dunia ini, ya tentu semakin lama ada program KB. Ya. Kalau Pilkades dengan Pilkab bahaya mana? Pilkades ya Pak ya. Lebih bahaya Pilkades ya. Karena beberapa kali kejadian di sini misalnya kayak di mana ini di Wonorejo kemarin, ya kan Gunung Pelor apa itu desanya. Gara-gara Pilkades semuanya jadi berkelahi. Ya, istri nggak kenal suami lah, pokoknya macam-macam lah. Ukuran tidurnya karena demokrasi. Inilah yang sebenarnya demokrasi ini sangat baik Pak, karena menentukan pemimpin yang kita. Nah, Bapak Ibu sekalian adalah organisasi masyarakat, ini sangat berperan ini di sini. Ya. Dari makin lama, makin tahun itu ancaman dunia ini pertumbuhan ini. Ya. Makanya kalau kita mengenal negara China atau sekarang disebut dengan Tiongkok, ya, bagaimana ekonomi yang tumbuh besar. Ya kenapa? Karena perang sekarang itu kita kenal namanya perang proxy war, itu bukan perang angkat senjata Bapak Ibu sekalian, tapi mengadopsi ke kondisi sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ini yang diperangi. Ya. Cina ekonominya bagus. Kalau bisa Cina itu mereka berpikiran perang tidak di Cina, tetapi perang menggunakan ekonomi di negara lain. Bagaimana pertumbuhan penduduk saat itu sangat tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga dikirimlah ke negara-negara untuk mengembangkan ekonomi. Dan seindah hebat kerjanya. Ya. Contoh nih di Batam ada namanya kawasan industri terpadu yang baru diresmikan kemarin. Pekerjanya banyak orang, ada Korea, Cina. Mereka disiplin, ya, sangat disiplin. Kadang-kadang kita sih karena mungkin negara kita kaya, ya, kadang-kadang kita tidak disiplin dan tidak menepati waktu. Oke. Lalu saya sampaikan di sini adalah bagaimana sih fungsi TNI Angkatan Darat ini. Ya. Kalau kita melihat perjuangan dahulu itu sebelum Indonesia terbentuk republik, di Tegal sendiri banyak sejarah yang mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin tahunya hanya separuh mungkin atau yang lebih paham. Ya. Bapak kenal namanya GBN, ya. Gerakan Banteng Nasional. Ya. Gerakan Banteng Nasional. Apa sih maknanya itu Gerakan Banteng Nasional? Ada peringatan di Lebak Siu, kemudian ada di Rocot. Ya. Di situ ada relief lukisan yang menggambarkan pertempuran pergerakan 3 daerah dan pemberontakan DIY. Tegal itu benar dengan siapa Bapak Ibu sekalian? Ya. Gerakan Banteng Nasional diprakarsai oleh siapa? Oleh Jenderal Ahmad Yani saat terjadi pemberontakan DIY. Nah kebetulan kemarin saya menjabat Danyon 400 Rider, ya, yang lahirnya di Tegal 1951. Dan sebelumnya setelah Indonesia merdeka, maka muncullah agresi militer Belanda dan agresi militer kedua 1948, ya. Kemudian setelah selesai agresi, kemudian Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Gatot Subroto.
Nah, disitulah banyak terjadi pemberontakan, salah satunya pemberontakan di ITI yang ada di Kabupaten Tegal, Pemalang, dan Brebes. Lalu pasukan TNI dikirimlah berulang-ulang, tetapi selalu kalah, ya, selalu kalah. Maka waktu itu Pak Ahmad Yani yang menjabat sebagai Komandan Resimen 3 Divisi 9 yang rumahnya berada di Brigif 4 nih, berarti di belakang kita ini ya Pak ya? Iya. Dan di depan ya, di depan berarti ya, di belakang saya ya. Itu dulu kan ada namanya brigade, pimpinan Pak Ahmad Yani, Brigade Resimen Tempur di situ ya, membentuk pasukan-pasukan kecil setelah pulang dari Amerika, namanya membentuk pasukan Ranger ataupun Raidar. Maka muncullah 2 kompi ya, 2 kompi kecil. Yang pertama kompi 1 Raja Wali Banteng Redes, kompi 2 Banteng Loreng Banteng Redes. Dan alhamdulillah waktu itu dididik 6 bulan di daerah Ungaran atau di Puncak Medini, kemudian diturunkan, maka terjadilah pertempuran di Lebak Siu. Makanya ada tugu peringatan dengan menggunakan 2 taktik Milu dan taktik Banteng ya. Dan berhasil, kemudian didirikanlah 1 batalion namanya Batalion 434 Banteng Redes yang sekarang berpindah di Jatingaleh, Semarang ya, menjadi Batalion 400 ya. Lalu bagaimana dengan fungsi pertempuran ini? Ya, bahwa TNI adalah mempunyai 2 fungsi, fungsi pertempuran dan fungsi teritorial, pembinaan teritorial. Jadi saya sewaktu jadi Danyon dengan saya sewaktu jadi Dandim itu berbeda tugasnya. Kalau waktu saya jadi Danyon, saya membina prajurit saya agar siap dikirim ke Papua, ke Aceh, ke Maluku atau daerah konflik. Tapi begitu saya jadi Dandim, fungsi saya adalah menyiapkan potensi wilayah pertahanan. Kalau di dalam bahasa gerilya, saya menyiapkan daerah pangkal perlawanan. Kenapa bisa seperti itu? Karena doktrin pertahanan kita adalah berbeda dengan negara lain. Doktrin pertahanan negara-negara maju, Malaysia, Singapura mungkin, ya, Amerika adalah mengandalkan alat utama sistem pertahanan. Tetapi Indonesia selain mengandalkan alat utama sistem pertahanan, bagaimana kita menggunakan doktrin pertahanan, sistem pertahanan rakyat semesta. Dan itu sudah dibuktikan saat gerilyanya Pak Panglima Jenderal Sudirman ya, itulah yang saya siapkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu yang lebih mumpuni ya, lebih hebat daripada kita menyiapkan alat utama sistem pertahanan. Bapak Ibu sekalian ya, ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teritorial yang khususnya bidang tugas saya ini ya. Ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI. Berikutnya ada penanganan konflik sosial di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 12 di situ ada namanya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya tentunya kenapa sih saya selalu membahas ya, tentang kaitannya dengan pertahanan, kemudian kaitannya dengan menjaga negara ini bukan hanya tugas TNI, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi kalau kita merujuk ke undang-undang ini, ya undang-undang kaitannya dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Inilah yang mendasari bahwa pentingnya pertahanan rakyat semesta. Ya. Kemudian usaha pertahanan dan keamanan negara dasar secara sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sudah jelas diundang-undangkan. Jadi negara ini yang memiliki adalah kita semua. Nanti saat mungkin terjadi perang, bukan hanya tentara yang berjuang, tetapi semua rakyat. Bagaimana TNI sebagai komponen utama dan masyarakat sebagai komponen cadangan menyiapkan ya, di daerah-daerah pangkal perlawanan mungkin sebagai sumber logistik. Oke, ya. Berikutnya ya
tentang kaitannya dengan undang-undang ini. Mungkin tidak perlu saya baca ini ya. Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang kaitannya bagaimana pertahanan itu ya, semua sumber daya nasional, wilayah dan warganya dikerahkan untuk pertahanan rakyat semesta. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, di situ ada Pangdam yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi, ya termasuk juga saya dan DIN bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk penanganan konflik sosial, termasuk juga kepolisian. Ya. Lalu bagaimana? Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 bahwa tugas Kodim adalah membentuk ruang alat juang yang tangguh. Ya. Bagaimana di Kabupaten Tegal ini saya bisa memperkirakan kekuatan masyarakat, bagaimana sih rasa nasionalismenya, ya, sehingga ya jika keadaan tidak memungkinkan, misalnya terjadi konflik, kita sudah bisa memapping, ya sudah bisa memapping. Ya harapannya kan tidak, Bapak Ibu sekalian kan, semuanya adalah tetap baik-baik saja. Tetapi yang namanya negara luar tidak akan senang kalau negara kita tenang-tenang saja. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini adalah undang-undang kaitannya Forkopimda, ya. Forkopimda ini kan ada di situ ada Dandim. Ulangi, ada Bupati, ada Dandim, ada Kapolres. Kenapa? Ya. 3 pilar yang menopang negara Indonesia. Yang pertama adalah di situ adalah kepala daerah, ya. Pemerintahan. Berarti pemerintah itu dari mulai presiden turun ke gubernur, turun ke bupati, turun ke pak camat, turun ke pak kades, pak lurah. Dari kepolisian berarti dari mulai Kapolri turun sampai di Kapolda, turun sampai di Polres, turun sampai di Kapolsek, terakhir adalah Babin Kamtibmas. Dari TNI dari mulai Panglima, Kasat, turun sampai di Pangdam, turun sampai di Danrem, turun sampai di Dandim, terakhirnya adalah Babinsa. Ini 3 pilar ini punya fungsi-fungsi yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Oh, kalau pemerintah daerah, kepala daerah, bagaimana mensejahterakan warganya, ya kan? Membangun ekonomi yang mampan. Kemudian kepolisian berarti dia menjaga keamanan ketertiban masyarakat dalam bidang hukum. Lalu bagaimana dengan Babinsa? Ya kan? Lalu bagaimana dengan Babinsa? Tugasnya adalah menyiapkan potensi wilayah pertahanan. Nanti akan saya sampaikan tugasnya. Bapak Ibu sekalian, ya. Ini mengenai tata ruang, ya. Tata ruang kita di sini ada namanya di situ RT RW, ya, RT RW yang memang di situ disusun secara sistematis oleh pemerintah daerah dan harus sinkron dengan RT RW namanya pertahanan. Nah, kita melihat bagaimana gelar TNI ini, ya, sekarang sudah dibentuk kodam-kodam baru, ya. Tetapi semua ini adalah menyiapkan kantong-kantong perlawanan di daerah pangkal perlawanan. Ya. Yang tadi saya sampaikan di awal, ini adalah sudah kita siapkan, ya, sehingga kalau terjadi konflik bisa kita penanganan lebih dini. Okay. Apa sih perang semesta itu? Ya. Perang semesta itu adalah perang yang mengerahkan seluruh kekuatan, baik itu komponen cadangan dan komponen pendukung, di mana pemerintahannya harus kuat, militer yang kuat, dan dukungan rakyat yang kuat. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri dulu biar ngantuk. Kita nyanyi dulu. Langsung mulai katanya dulu. Lagunya harus selesai nih. Tanah itu Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang tumbuh jasanya masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai
pada Rabu yang mulia, yang tumbuh jasanya bangsa. Tanah airmu aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai liut di pantai, berbisik-bisik raja Clara, pemuja pulau yang indah permai, tanah airku Indonesia. Indonesia. Silakan duduk. Oke, Bapak-Ibu sekalian, ya sekali-kali nyanyi lah Pak ya. Iya. Jadi kita tidak boleh nyanyi hanya lagu ambiaran, dangdutan, yang ini lagu seperti ini lah. Ini kan lagu-lagu yang Patriotik. bisa menyentuh lah karena menceritakan dari Sabang sampai Merauke. Oke, Bapak-Ibu sekalian, ya apa sih teritorial itu? Ya saya sampaikan karena memang bawahan saya kan ada namanya Babinsa nih yang langsung menyentuh di masyarakat. Jadi apa tugas saya ini Bapak Ibu sekalian? Ya, tugas saya bagaimana wilayah pertahanan darat ini menciptakan ruang alat dan kondisi jiwa yang tangguh. Kalau di dalam bahasa Jermannya Redness itu, kemudian wilayah pertahanan darat, kekuatan pendukungnya, kemudian sumber daya nasional dan kondisi sosial. Kita kupas satu-satu Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Ya, bagaimana sih penataan wilayah darat? Wilayah darat ini ada yang namanya statik dan dinamis. Kalau yang namanya dinamis itu seperti ini. Kalau statik kan diam. Iya. Kalau statik itu seperti ini. Ruang RT RW yang ada di daerah harus sinkron dengan yang namanya RT RW pertahanan. Contoh, misalnya di daerah Kabupaten Tegal ini, daerah merah itu kan ada daerah merah itu. Berarti daerah industri. Contohnya daerah Krukuk. Kemudian daerah Pantura itu adalah daerah industri. Kalau di kita namanya adalah daerah tempur. Di situ biasa warganya nggak ada, hanya khusus pabrik atau di pinggir pantai itu daerah. Nah terakhirnya nanti di gunung ada namanya daerah Pangkal Perlawanan. Kan ada daerah merah, daerah kuning, daerah hijau. Ini yang kadang-kadang kalau orang mau berinvestasi itu harus melihat petanya terlebih dahulu. Iya. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Iya. Oh ini mau pabrik di sini ikut. Nah, padahal itu RT RW itu per 5 tahun sekali baru bisa di. Ini kadang-kadang yang bermasalah. Nah, rekan-rekan sekalian adalah organisasi masyarakat. Betul ya ini ya? Semuanya ormas kan ya? Dan kadang-kadang kita lihat ormas-ormas ini, saya bukan ini ya, kadang-kadang kayaknya kok mungkin malah penuh juga dengan hal-hal yang negatif. Kemarin berkelahi lagi kan di mana ini banyak kali masalah itu. Padahal sangat tumpuannya adalah warga itu di ormas sebagai fungsi kontrol, tapi tidak boleh kebablasan. Ada 8 fungsi ormas itu yang tadi saya sampaikan, ya itu yang kita berdoa nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah ini pengelolaan sumber daya nasional. Kalau sumber daya nasional berarti menyangkut di situ sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, kemudian ada sarana dan prasarana kepentingan negara. Ya waktu itu contoh misalnya di sumber daya alam ini, ya. Sumber daya alam di Kabupaten Tegal ini kita kenal namanya daerah Sawangan. Kenal Bapak Ibu sekalian? Nah, saya nggak pernah kesana, kan sebaya juga gitu. Karena saya sering bolak-balik ke sana. Ya. Daerah Sawangan, daerah Biji, itu kan daerah rawan. Kenapa?
hutan lindung yang ada di gunung sana sudah gundul. Kenapa saya bisa melihat? Karena saya hobinya nge-trail. Nah, saya tanyalah di situ mengenai di 2023 bulan November saya menanam pohon 60.000 pohon dengan Bupati Lamapu ini. Ya. Jadi di atas itu hutan lindung itu sudah dikelola. Kan ada 2 hutan di perhutani, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan produksi itu dipakai mungkin di PKS-kan dengan warga. Tapi yang namanya hutan lindung itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang ya fungsi hutan itu kalau di kita di TNI dari sebagai daerah peperangan atau sumber logistik. Kalau di masyarakat fungsi hutan adalah untuk mengalirkan sumber air. Di Sawangan itu ada 3 daerah yang air mengalir dari sana. Pertama Brebes, yang kedua Tegal, Selawi, yang 4 kota. Tetapi sekarang sudah gundul. Kenapa bisa gundul? Tanamannya dipotong, pohonnya diganti dengan kentang yang dijual ke Indofood. Ya kan? Sekarang kalau Bapak Ibu sekalian ke atas sudah pasti gundul di sana. Kemarin kita juga mengadakan pergerakan penanaman lagi. Ya, itulah fungsi kita. Ya, bagaimana kita mengontrol sumber daya alam. Kalau sumber daya buatan misalnya waduk, ya, pertanian kita di hari ini lewat waduk, namanya waduk Cacaban. Yang mana di daerah Walureja dengan daerah Suradadi rebutan air. Betul apa betul ini? Ya, kemarin saya ngobrol dengan Pak Camat juga. Hanya angan-angan saya, bagaimana kita menanam pohon di sumber air nih, karena sumber air kita sudah mulai berkurang. Bagaimana tanaman apa yang cocok? Tanaman belimbing, tanaman berkat, itu mungkin untuk mengumpulkan air. Ya. Kemudian ya, tentang sarana dan prasarana nasional, misalnya kayak stasiun, kemudian terminal, bus, itu adalah yang perlu kita jaga ya, sehingga keberlangsungan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Ya Bapak Ibu sekalian, ya, ini ya, fungsinya adalah pembinaan kami di kondisi sosial. Ya, kondisi sosial bagaimana kita sama-sama menjaga agar kondisi sosial di kota di Kabupaten Tegal ini bisa berjalan dengan baik, dari mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial dan kalau politik, TNI tidak berpolitik Pak, tapi harus tahu kok bukan berpolitik kita, ya, tidak ada kita berpolitik. Tapi bagaimana kita melihat demokrasi itu berjalan dengan baik dengan adanya pemilu kada yang ke depan akan dilaksanakan. Ya. Karena apa? Keterlibatan itu juga, ya, keterlibatan kita di kondisi sosial ini adalah dalam rangka pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Jadi kalau kita berbicara masalah keamanan dan pertahanan, pasti tidak jauh-jauh dari kesejahteraan. Nonsen kita bicara pertahanan kalau kita kosong. Ya. Makanya sekarang banyak anggota Kodim itu yang kadang ke sawah, bantu, ya kan? Karena ada 3 program yang disampaikan oleh Bapak Kasat. Yang pertama, TNI ada yang menunggang dengan air. Ya, bagaimana kita membuat berapa ribu titik itu dari Sabang sampai Merauke. Ya mungkin kalau di sini mungkin agak tidak begitu terasa Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau di Indonesia bagian timur, khususnya Kupang, sangat terasa karena memang satu daerah. Yang kedua adalah kaitannya bagaimana kita menyatu dengan alam untuk NKRI. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan ketahanan pangan untuk membantu warga. Ini salah satu contohnya Pak. Ya, kalau kita melihat perang sekarang, ada perang Ukraina dan Rusia. Ya, ada perang antara Israel dengan Palestina. Ya. Di Rusia sendiri, warga sipil itu sudah diajak perang semesta, mengadopsi dari Indonesia. Taktik gerilya yang paling mungkin adalah Indonesia. Kenapa yang terkenal dengan Vietnam? Padahal Vietnam belajarnya ke Indonesia. Terkenal namanya Vietcong. Nah, ini mereka sudah ini. Lalu kalau kita melihat perang antara Israel dengan Palestina, apakah sudah selesai Israel menguasai Palestina? Tidak.
berjalan dari mulai Gaza Timur sampai Gaza Barat, Selatan, Utara sudah disapu semuanya. Tetapi ternyata Hamas masih eksis. Itu Pak. Ya. Makanya kadang-kadang negara barat itu sombong. Saya bisa menguasai Indonesia 3 hari, menduduki saja Pak. Tapi kalau yang namanya menguasai berarti hati dan pikirannya itu sudah terkuasai. Makanya kebanyakan setelah mereka menguasai, mereka menduduki, maka kita buat ground, mereka tidak bisa keluar dari situ. Hanya sekitar misalnya di Slawi, kayak Slawi aja dia muternya. Tapi tidak bisa keluar karena hati pikirannya masyarakat belum dikuasai oleh mereka. Ancaman budaya, ya, ini dan radikalisme. Kita melihat berbagai ancaman, ada namanya yang akan membuat disintegrasi bangsa, teroris, separatis, paham radikal. Ya, sehingga identitas bangsa itu, ya, budaya konsum, kemudian budaya pornografi, materialisme dan narkoba. Ya, ini akan menumbuhkan apa? Menurunnya ketahanan budaya nasional. Ya. Kadang-kadang kita lucu kok Pak, ya, orang lebih suka budaya luar negeri daripada dalam negeri. Contoh nih, sekarang zaman 4.0, wah ini bahaya nih. Ini sudah mau masuk 5.0 loh Pak. Ya. Apa 4.0 itu zaman yang sudah maju semua. Bagaimana kita bekerja menggunakan kita, ya, memudahkan kita bekerja. Semuanya bisa diakses menggunakan Android. Pertanyaan saya, sampai sekarang ini, apakah kita bisa lepas HP? Tidak bisa. Ya. Padahal HP itu diciptakan oleh manusia untuk memudahkan kita bekerja, bukan malah menambah pekerjaan. Tapi sekarang menambah pekerjaan. Ya. Pertanyaan saya lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita kalau mau makan, HP ditaruh atau di depan meja? Depan meja. Ya, dipegang. Itu saya sih tidak ya. Jadi kita diperbudak oleh HP, padahal HP itu fungsinya untuk memudahkan kita bekerja, mendekatkan yang jauh, malah ini menjauhkan yang dekat. Contoh lagi, ya, pas bulan puasa, bulan Lebaran, tidak perlu berkunjung ke orang tua, video call cukup. Nah ini kan bahaya ini. Pertanyaan saya ini Bapak Ibu sekalian, ini yang laki-laki nih. Ini kita sama-sama laki-laki Pak ya. Lebih bagus ketinggalan dompet atau ketinggalan HP? Dan dompet. Ya kan? Lebih bagus ketinggalan dompet. Kita berangkat ke kantor, HP ketinggalan dompet, kalian ngawur di sini. HP saya ketinggalan ini. Ya. Karena semua rahasia kita ada di HP. Yang lebih parah lagi, ya, orang sholat depannya HP. Ya. Bagaimana ini kita? Jadi mencampur adukan antara kepentingan, ya, entah hukumin Allah dan hukumin nas. Jadinya, ya, sebisa mungkin lah HP itu memudahkan kita untuk bekerja, bukan malah menambah masalah. Bapak Ibu sekalian, ya, persatuan dan kesatuan itu akan terwujud dikala, ya, dapat memahami perbedaan yang ada, karena sudah ditakdirkan bahwa Indonesia itu adalah berasaskan Pancasila dan, ya, di sini ada banyak agama. Dari mulai Islam sampai Konghucu ada, kemudian menyadarkan perbedaan bahwa itu adalah kudrat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian mau sedikit berkorban lah mendengar pendapat orang lain. Kalau Tegal itu katanya kan suku pendek ya Pak ya, atau suku panjang ini? Panjang atau pendek Pak? Ini Tegal ini pendek. Katanya Tegal itu tegel komandan. Karena bahasa di sini dengan bahasa Solo kan berbeda. Kalau Solo itu kan lebih agak kemayu dikit lah, halus gitu. Tapi begitu masuk Tegal itu, ya, dan anak saya itu kan sekolahnya di sini nih, di SMP IT ini. Dulunya di Solo, karena saya mengajarkan bahasa Indonesia dan di sana pelajaran bahasa Jawa halus Jawa. Begitu masuk Tegal Pak, 2 minggu itu nangis di pulangnya. Ya, kenapa Bro? Ya, kok sini ngomong kasar ya gitu. Loh itu nggak kasar, nah itu memang sudah seperti logatnya, sama seperti ayah di Sumatera.
Kan kita ngomongnya agak keras Pak, pas kita di Melayu. Jadi ya alhamdulillah 2 minggu penyusian 1 bulan lah. Karena dari bahasa Solo menjadi bahasa Tegal. Itu perbedaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita punya leadership, pemimpin itu berbeda-beda. Yang memimpin di Papua, di Maluku dan di Jawa itu berbeda. Ya, begitu juga kalau kita di Tegal dan di Solo. Jadi kalau orang ngomong itu padahal nggak berkelahi kayak berkelahi. Ya. Apalagi orang Sumatera juga sama. Jadi kalau Tegal ini ya sudah terkenal dengan satenya juga kan gitu kan. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi marilah kita bersama-sama bersatu dengan perbedaan ini ya. Nah, kita Bhinneka Tunggal Ika. Oke Bapak Ibu sekalian, ya jangan pernah sesali keadaan Anda, ya. Karena Tuhan menciptakan kita itu sudah sesuai dengan nasnya, begitu tiup roh maka sudahlah nongol 4 hal yang mana ini sudah hak vetonya Tuhan Allah. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua jodoh, yang ketiga mati hidup. Sehebat apapun kita kembalinya pasti kan ukuran 2 kali. Ya. Kembali ke situ Bapak Ibu sekalian. Ya. Mau kembali kemana kita? Ya. Tapi kadang-kadang manusia juga lucu kadang-kadang. Saat hari Minggu dengan lonceng gereja tidak mau ibadah. Ya. Ini saya punya ajudan kan agamanya Katolik nih. Ya kan? Saya bilang, Ves, anak orang Kupang ya, Ves, kau hari Minggu nggak ibadah kah? Tidak komandan, sudah saya titip bahasa ini. Karena masih remaja gitu. Ya, Islam juga sama ya, mohon maaf ya. Islam begitu dengan hanya ada 2 panggilan di agama Islam. Yang pertama adalah panggilan sholat. Yang kedua panggilan kematian. Iya kan? Ada yang mati Pak. Ya. Jadi di badan kita ini ada 2 malaikat dan ada 1 malaikat yang selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini manusia ini sangat kurang ajar ini. Ya. Mau limo ini. Ya kan? Saya cabut, jangan biar mereka sadar dulu. Ya, namanya malaikat Israfil. Memang saatnya kita nanti dijemput sama Tuhan itu kita menghindar, tidak bisa Bapak sekali. Oke, dewasa tak selalu menuntut kita berubah, tetapi perubahan yang baik selalu menuntut kita untuk lebih dewasa dan kita memiliki karakter kita bekerja. Ya, rekan-rekan sekalian adalah organisasi masyarakat, ya, yang mungkin sebagai fungsi kontrol sama Kesbangpol ya Mas ya, sama Kesbangpol. Diadopsi di situ dan dikelola di situ agar bisa mengontrol bagaimana hasil fungsi dengan baik. Ya. Maka sarana-sarana yang baik, ya bagaimana memajukan warga kita, ya karena warga kita ini tidak semuanya orang pintar, ada juga mungkin yang hidupnya selama ini hanya mengenyam pendidikan sampai di SD dan SMP. Ya. Tapi kita, ya. Nanti saya akan putarkan film bagaimana peresmian jembatan gantung, ya. Daerah Karangsari, Dusun Karangsari, Desa Wonggali, Kecamatan Jatinegara, ada yang pernah ke sana? Ya. Waduh, udah pernah ke sana, Mbak? Ya, Jatinegara. Bagaimana mereka dalam berkehidupan setengah mati sampai sekarang? Tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, TNI dan teman-teman pengusaha yang mungkin hatinya lebih baik bisa membangun jembatan gantung. Dan saya bawa 4 jembatan. Kalau dipikir secara polo bahasanya ini, kemarin yang ngomong Pak Desa Banjaragung, Pak Paidar lagi. Polo itu apa toh Pak Anies? Polo itu otak kemarin. Ini nggak bisa kita bikin jembatan ini komandan gitu kan. Pertama gini, ya. Ini saya ceritakan, ya. Jembatan gantung 1 jembatan itu kalau kita biaya normal itu sampai 2 miliar. Ya. Ini faktanya di sini. Ya. Lalu bagaimana kita bisa membuat jembatan itu? Ya. Anggaran yang tersedia hanya 500 juta ini dari program TN, dan itu hanya untuk membayar fabrikasi, mengirim seling dari Swiss, mengirim plat baja dari Jerman, turun di Cilegon, difabrikasi di Bogor. Terbayarlah 485 juta, sisa 15 juta. Umat tak kira-kira? Tapi alhamdulillah di Tegal ini banyak pengusaha yang mau membantu. Contoh Pak Haji, ini kan Tegal kan semuanya kaji. Jadi saya kalau ngobrol di teman-teman Tegal sama Masjid itu, kok semuanya kaji? Ini bener nggak ini kaji?
Ci, dia bilang saya mau bangun jembatan, Ci, kita main ke sana, Ci. Saya butuh semen, saya butuh pasir, saya butuh ya, saya butuh batu. Kalau batu bisa dikumpulkan sama warga, tapi pasir lainnya itu nanti dan sudah terbentuk dua jembatan di desa Wadali, Pedukuhan Karangsari, ya, dan Banjarbaru. Kenapa saya bisa mengetahui kondisi itu? Saya belajar dari itu Bapak Ibu sekalian. Pedukuhan Karangsari waktu itu ada Pak RW yang berbicara di depan mahasiswa, diwawancarai di 2019 di depan mahasiswa Undip. Berikutnya di 2021 UPS. Hanya ada satu jalan, ya, kita tidak mungkin apa-apa di sini. Buat jalan menuju ke Cipro. Karena memang selama ini mereka kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan itu menujunya adalah ke Purworejo atau Jambi. Selama ini mereka dua sungai Logeni dan Kali Rambut menuju ke Gongseng, ke Malang, masuk lagi ke daerah Tegucigalpa. Ini saya buatin jalan membelah hutan Mahutani sekitar 3,2 kilo menuju titik jembatan buat jalan baru Bapak Ibu sekalian. Dan itu non APBD. Cukup ya Pak Suami. Ya siap. Ya tinggal tadi kaitannya dengan yang sudah diinformasikan dari Pak Dandim. Sekarang ada 4 Pak, ada 4 kali. Kalau dulu 2 kali, kalau nggak salah bulan April sama Oktober. Kalau sekarang udah 4 kali, tapi udah berarti kan intent ya untuk padat karya di Dandim kerjasama dengan Pak Permas. Nah, itu antara lain itu mungkin jalan wisata yang ada di Danaraja bisa terrealisasi. Amin ya. Baik, untuk yang kedua dilanjut aja ya. Nanti istirahat. Katanya tadi Pak Kabit bilang nanti ada yang beli Pak Abdurrahman. Oke, untuk mempersingkat waktu untuk pemaparan kedua mungkin dari Kejaksaan Slawi, dari nama Maulifatun SMH, tempat tanggal lahir Tegal 30 Maret 1994, lebih model lagi. Aduh, agama Islam. Nggak minder, saya jadi minder dari kolonial sama milenial. Alamat Pegirikan RT 9 RW 3 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Adapun riwayat jabatan jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Kapas Kalimantan Tengah. Kalapas ya, Kapas Kalimantan Tengah. Jalan fungsional Kejaksaan Negeri Kapas Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Adapun pendidikan SD, SMP, SMA, S1-nya di Ilmu Hukum UPS Tegal, dan sedangkan S2-nya Ilmu Hukum Undip. Dan untuk selanjutnya mungkin kalau ada yang belum tersampaikan di sini mungkin langsung bertanya kepada beliau yang bersangkutan dari narasumber kedua. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bu Mari. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal beserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan beserta anggota organisasi masyarakat se-Kabupaten Tegal. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan
yang berbahagia pada hari ini dalam kegiatan bimbingan teknis organisasi kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal tahun 2024. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Kabid telah melibatkan kami dari Kejaksaan dalam kegiatan bimbingan teknis organisasi masyarakat se-Kabupaten Tegal. Mohon maaf sebelumnya Bapak karena Pak Kajari beserta Pak Kasintan berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Langsung saja pemaparan materi dari kami Kejaksaan, mohon izin untuk ke depan Bapak. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat. Ya, ini kami dari Kejaksaan. Masih semangat ya Pak ya? Oh. Ya. Ya, ini kami dari Kejaksaan Kabupaten Tegal. Perkenalkan saya Mu'alifatun SHMH, Jaksa Fungsional. Perkenalan diri dulu ya Pak. Tak kenal katanya ada patah tak kenal maka tak sayang. Ya. Pertama kali saya masuk Kejaksaan tahun 2020. Pertama bertugas di Kejaksaan Negeri Brebes. Kemudian saya lanjut bertugas di Kejaksaan Negeri Kapuas, Kalimantan Tengah. 2 tahun saya di Kalimantan, kemudian saya pulang kampung ke sini di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Oh, di Sawi baru sekitar 2 bulanan Pak. Ya. Langsung saja ya Pak ya, kita sampaikan materi kami dari Kejaksaan. Dasar hukum Kejaksaan RI ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang ini mengenal dulu tentang Kejaksaan sedikit ya Pak ya. Tugas dan wewenang Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kuasa negara di bidang penuntutan, tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Tugas dan wewenang di bidang pidana antara lain melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan penyelidikan, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Ini tugas umum yang sering Bapak ketahui itu kejaksaan itu apa sih? Identik dengan penuntutan, ngaten nggih Pak Bu nggih. Tapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan lain di bidang intelijen. Next, Mas. Langsung saja. Next. Next, Mas. Ini tugas dan wewenang kejaksaan. Tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021, perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang antara lain pasal 30 dan pasal 31 disisipkan 3 pasal, yakni pasal 30A, pasal 30B, dan pasal 30C. Pasal 30A dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan pengembalian aset perolehan, tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak. Pasal 30B di bidang intelijen, penegakan hukum, kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, menciptakan kondisi yang mendukung, mengamankan pelaksanaan pembangunan, melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, dan melaksanakan pengawasan multimedia. Pada dasarnya, karena saya di bidang intelijen ya Pak, kejaksaan ada beberapa bidang. Kebetulan saya ditugaskan di bidang intelijen. Itu Intel itu fungsinya adalah AGHT, pencegahan deteksi dini, ancaman, gangguan, hambatan. Next, Mas. Dasar hukum ormas. Kita
kita masuk pada inti materi dasar hukum Ormas. Next. Nah, di dasar hukumnya ada Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Kemudian ada Permendagri nomor 56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Landasan, next. Secara universal, hak yang dianggap sebagai suatu hak yang fundamental bagi manusia berdasarkan pasal 20 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi, freedom of association, kebebasan berkumpul, freedom of assembly, kebebasan berpendapat, freedom of expression. Dalam hukum nasional, perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Next, Mas. Lanjut. Di Indonesia saat ini sekitar 139.957 ormas yang terdaftar dengan rincian 65.577 ormas tercatat di Kemendagri, 25.406 tercatat di Kemensos, dan 48.886 tercatat di Kemenkumham. Data tersebut belum ditambah ormas yang terdaftar di Kementerian Kemenlu, Kemenhub, dan lainnya. Banyaknya jumlah jenis, bentuk, aktivitas maupun tujuan ormas membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pada satu sisi, hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi. Namun, pada sisi lain, hak-hak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan ketertiban umum juga harus dapat ditunaikan. Sejalan dengan jumlah lainnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang di dalamnya mengatur tentang organisasi kemasyarakatan sebagai berikut. Next. Ya, ini ketentuan, kita bicara regulasi ya Pak Bu ya. Ketentuan apa saja yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan? Yang pertama, ketentuan umum. Ada ART, mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ada organisasi masyarakat yang selanjutnya dibahas ormas adalah pengertian ormas, anggaran dasar, anggaran tetangga. Next. Kemudian pada bab 2 ada ciri, sifat, dan pasal 234 mungkin bisa dibaca sendiri. Next. Nah, ini sesuai dengan pasal 5, ormas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kebudayaan pelayanan masyarakat, menjaga nilai agama, melestarikan norma, nilai moral, etika, budaya, dan sumber daya alam, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan tujuan negara. Adapun fungsinya antara lain penyalur kegiatan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi, penyalur aspirasi pemberdayaan, pemenuhan pelayanan masyarakat, pemelihara dan pelestarian norma, nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Ya. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya, Mas. Next. Next. Hak dan kewajiban, mungkin Bapak Ibu lebih mengetahui. Pengawasan, nah ini kaitannya dengan kami mengawasi ya, sesuai dengan pasal 53 untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas. Dilakukan pengawasan internal, dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam ART, dan eksternal dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan pasal 55. Pengawasan yang dimaksud berupa pengaduan oleh masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada permasalahan atau mungkin kendala di lapangan, bisa melapor ke kami bagian intelijen, karena kami juga menerima laporan maupun aduan tentang organisasi masyarakat atau LSM. Kemudian ketentuan apa saja yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 organisasi kemasyarakatan. Sesuai dengan pasal 59 ayat 1, ormas dilarang menggunakan bendera, lambang negara, atribut atau lambang atau simbol yang sama dengan negara lain atau simbol organisasi, gerakan, separatis atau organisasi terlarang. Sesuai dengan pasal 59 ayat 2, ormas dilarang melakukan tindakan yang mengandung unsur sara,
penistaan atau penodaan agama, serta melakukan tindakan kekerasan yang mengancam ketertiban umum dan melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara. Next. Sanksi, ini bicara sanksi. Pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif bila mana ormas melanggar ketentuan dalam pasal 21 antara lain kewajiban dan pasal 59 yaitu larangan-larangannya. Sanksi administratif sebagaimana diwajibkan pasal 61 yaitu ada peringatan tertulis, kemudian penghentian bantuan dan atau hibah. Kemudian ada penghentian sementara kegiatan dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Next. Permendagri nomor 56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah bahwa sesuai dengan isi pasal 56, ketentuan mengenai pengawasan oleh masyarakat, pemerintah dan perintah daerah diatur dalam Permendagri 56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Hal-hal kami anggap urgen yang dibahas yaitu mekanisme pengawasan dan pelaporan. Nah, ini mekanisme pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas. Dilakukan pengawasan yang pertama internal dilakukan dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam ADART dan eksternal dilaksanakan oleh Menteri, oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Gubernur oleh Kesbangpol Provinsi, Bupati atau Wali Kota oleh Kesbangpol Kabupaten atau Kota. Kemudian untuk meningkatkan pengawasan ormas itu tim terpadu nasional provinsi dan kabupaten atau kota. Next. Anggota tim terpadu nasional berdasarkan keputusan menteri, pengarah yang pertama Menteri Dalam Negeri, Ketua Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, kemudian Sekretaris, Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, anggota 1 Surveyor Struktural di tingkat eselon 1 yang membidangi Ormas dan Kemendagri, Kemenkumham, Kemensos, Kemenlu, Kemenang, Kepolisian, Kejaksaan Agung, TNI dan BIN. Provinsi berdasarkan keputusan gubernur yaitu pengarah ada gubernur, kemudian ketua kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, anggota unsur pejabat struktural di setingkat eselon 3 yang membidangi ormas di Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, BIN dan instansi vertikal lainnya sesuai dengan kebutuhan. Next. Anggota tim terpadu tadi sama pengarah bupati, ketua kepala Kesbangpol, sekretaris kepala bidang, anggota unsur pejabat struktural. Pelaporan, gubernur melakukan hasil pengawasan kepada menteri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Kemudian bupati atau wali kota melakukan hasil pengawasan kepada gubernur melalui kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Next. Nah, ini masuk ke peran kejaksaan. Apa sih peran kejaksaan dalam pengawasan organisasi masyarakat sesuai dengan pasal 70 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2013. Organisasi kemasyarakatan yaitu yang pertama pembubaran ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kemudian permohonan pembubaran ormas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan. Data ormas yang tercatat di Kabupaten Tegal sejumlah 57 organisasi masyarakat. Mungkin ini fluktuatif, bisa bertambah atau berkurang seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal. Next. Nah, ini udah masuk penutup nih. Mbak Bidenoto pernah berkata, hendaklah kau berilmu sebelum kau memimpin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi kedua dari Kejaksaan Negeri Slawi, Mbak Alfah, Mbak Alifah dalam hari ini mewakili Pak Kajari Mbak yang sedang bertugas. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau mungkin saran dari masing-masing